Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, kali ini kita akan membahas latihan soal UAS atau PAS mata pelajaran IPA tema 9 kelas 5 SD semester 2 kurikulum 2013. Oke teman-teman, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe ya. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, zat tunggal disebut pula zat A. Campuran, B. Murni, C. Unsur, D. Heterogen. Tentu jawaban yang tepat adalah B. Ya, disebut pula zat murni. Kemudian soal yang kedua, air adalah zat A. Tunggal, B. Campuran, C. Larutan, D. Koloid. Tentu jawaban yang benar adalah A. Ya, air merupakan zat tunggal. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Air laut adalah zat A. Unsur, B. Campuran, C. Sejenis, D. Tunggal. Jawaban yang benar adalah B. Ya, campuran. Jadi air laut adalah zat campuran. Buat teman-teman yang mau bertanya kenapa air laut adalah zat campuran, mari kita bahas di kolom komentar. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang keempat. Ciri zat yang secara kimia tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana disebut A. Zat tunggal, B. Zat jamak, C. Zat campuran, D. Zat suspensi. Tentu jawaban yang benar adalah A. Zat tunggal. Jadi zat tunggal adalah zat yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi lebih sederhana. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kelima. Zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur yang secara kimia masih dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana, di mana sifatnya berbeda dengan zat semula disebut A. Senyawa, B. Unsur, C. Campuran, D. Koloid. Tentu jawabannya benar adalah A. Senyawa. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang keenam. Sirup, tanah, dan udara adalah zat A. Tunggal, B. Campuran, C. Unsur, D. Molekuler. Jadi jawaban yang benar adalah B. Campuran. Sirup, tanah, dan udara itu merupakan zat campuran. Jika ingin bertanya kenapa tanah dan udara adalah zat campuran, mari kita bahas juga di kolom komentar ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ketujuh. Jika pasir dimasukkan ke dalam air, maka disebut zat A. Campuran homogen, B. Campuran heterogen, C. Tunggal, D. Majemuk. Jadi jawaban yang benar adalah B. Campuran heterogen. Karena apa? Karena pasir tidak bisa menyatu dengan sempurna dengan air ya, makanya dia campuran heterogen. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Jika garam dimasukkan ke dalam air, maka disebut zat A. Tunggal, B. Campuran, C. Campuran homogen, D. Campuran heterogen. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, campuran homogen. Karena air dan garam bisa menyatu dengan sempurna. Jadi jawabannya C, campuran homogen. Kemudian teman-teman ke soal yang ke-9. Pada larutan garam, komponen yang berperan sebagai zat terlarut adalah A. Air, B. Garam, C. H2O, D. Natrium. Tentu jawaban yang benar adalah B. Garam. Garam disebut sebagai zat terlarut, sedangkan air sebagai zat pelarut. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-10. Berikut yang merupakan campuran homogen adalah A. Campuran air dengan minyak tanah, B. Campuran oli dengan air, C. Larutan pemutih, D. Serbuk besi dengan karbon. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, larutan pemutih. Larutan pemutih jika dimasukkan ke dalam air maka akan tercampur dengan sempurna. Kemudian soal yang ke-11,
Campuran yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama di seluruh campuran disebut A. Campuran homogen, B. Campuran heterogen, C. Zat tunggal, D. Senyawa. Tentu jawaban yang benar adalah A. Campuran homogen. Kita lanjut teman-teman ke soal yang ke-12. Bagian terkecil dari unsur disebut A. Atom, B. Molekul, C. Senyawa, D. Zat. Tentu jawabannya benar adalah A. Atom. Jadi atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Kita lanjut ke soal yang ke-13. Berikut ini yang merupakan contoh unsur diantaranya A. Besi, emas, dan air garam, B. Air garam, sirup dan soda kue, C. Karbon, emas, dan tembaga, D. Perak, air garam, dan kopi. Tentu jawaban yang benar adalah C ya. Karbon, emas, dan tembaga merupakan contoh unsur. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-14. Zat yang terdiri atas beberapa jenis material atau zat tunggal disebut A. Zat tunggal, B. Atom, C. Unsur, D. Zat campuran. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, zat campuran. Kita lanjut ke soal yang ke-15. Campuran yang zat penyusunnya tercampur dengan sempurna disebut A. Senyawa, B. Campuran homogen, C. Campuran heterogen, D. Unsur. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B ya, campuran homogen. Kita lanjut ke soal yang ke-16. Campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur dengan sempurna disebut A. Campuran heterogen, B. Campuran homogen, C. Koloid, D. Zat atom. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, campuran heterogen. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-17. Zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana disebut A. Materi, B. Unsur, C. Zat penyusun, D. Gas. Tentu jawaban yang benar adalah B. Unsur. Jadi unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Oke teman-teman, kita lanjut ke soalnya ke-18. Setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa disebut A. Materi, B. Atom, C. Senyawa, D. Pelarut. Tentu jawabannya benar adalah A. Materi. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-19. Komponen penyusun campuran pada gambar adalah, di sana ada gambar, iya, kopi. Nah, jadi jawaban yang benar A. Air mineral, gula, dan sari buah, B. Air mineral, gula, dan teh, C. Air mineral dan garam, D. Air mineral, gula, dan serbuk kopi. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D ya, air mineral, gula, dan serbuk kopi. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-20. Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Besi, emas, karbon, aluminium, dan seng, B. Asam cuka, gula, garam, dan soda kue, C. Air laut, tanah, baja, kuningan, dan udara, D. Perak, air garam, sirup, emas, dan air kopi. Tentu jawaban yang benar adalah B. Asam cuka, gula, garam, dan soda kue. Kita lanjut ke soal yang ke-21. Komponen penyusun campuran pada gambar di samping adalah, perhatikan ada gambar sirup ya. A. Air mineral, gula, dan sari buah, B. Air mineral, gula, dan teh, C. Air mineral dan garam, D. Air mineral, gula, dan serbuk kopi. Ya, tentu jawabannya benar adalah A. Air mineral, gula, dan sari buah. Kita lanjut ke soal yang ke-22. Di bawah ini contoh zat yang tercampur dengan sempurna adalah A. Minyak dan pewarna makanan, B. Air dan pasir, C. Air dan kopi, D. Air gula. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D. Air gula. Air gula adalah campuran yang tercampur dengan
sempurna. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-23. Contoh dari campuran yang masih mempertahankan sifat-sifat asalnya adalah A. Air murni, B. Besi murni, C. Bahan bakar bensin, D. Campuran gula dan air. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, campuran gula dan air. Kemudian soal yang ke-24. Berikut ini yang merupakan sifat dari zat campuran adalah A. Zat penggabungnya masih mempunyai sifat yang sama, B. Memiliki sifat yang berbeda dari zat penggabungnya, C. Zat penggabungnya tidak bisa dipisahkan lagi, D. Terbentuk dari zat baru. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, memiliki sifat yang berbeda dari zat penggabungnya. Kemudian teman-teman, soal yang terakhir, soal yang ke-25. Berdasarkan zat penyusunnya, gambar di bawah termasuk jenis zat: A. Homogen, B. Heterogen, C. Senyawa, D. Unsur. Tentu jawaban yang benar adalah A. Homogen, karena pada gambar adalah zat penyusunnya yaitu air mineral dan gula dan sari buah. Jadi itu tercampur dengan sempurna. Jadi zat yang tercampur dengan sempurna disebut zat homogen. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.